Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Zara Farah Sumara dari Teknik Elektra UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, pada video kali ini saya akan membahas materi yang belum dibahas dari persamaan non-linear. Nah, pada video sebelumnya kan sudah dibahas metode tertutup. Nah, metode tertutup itu terdiri dari metode tabel, metode biseksi, dan metode regulavalsi. Nah, terus juga kemarin metode terbuka sudah dibahas, baru ini metode iterasi sederhana. Oke, nah selanjutnya saya akan bahas metode Newton-Raphson dan metode Secant. Oke, metode Newton-Raphson itu metode pendekatan yang menggunakan satu titik awal dan mendekatinya dengan memperhatikan slope atau gradien atau juga disebut kemiringan pada titik tersebut. Nah, titik pendekatan ke n+1 dituliskan dengan rumus ini. Xn plus 1 sama dengan Xn dikurang fungsi Xn per turunan pertama dari fungsi Xn ini. Nah, ini ada gambar kurva. Nah, di sini ada X0. X0 ini merupakan tebakan awal. Nah, terus di sini juga ada gambar kurvanya yang garis warna hijau. Nah, di sini ada akar. Nah, yang merupakan titik potong sumbu X. Nah, dari X0 ini kemudian ditarik garis jadi X0, kemudian ini kita buat garis singgung atau garis singgung agar mendapat titik potong nih yang ini. Nah, di sini sehingga kita dapat titik potong di X1. Kemudian iterasi selanjutnya setelah mendapat titik potong X1, terus X1 ini kita tarik lagi ke atas. Nah, ini kemudian kita tarik lagi buat garis miringannya nih yang ini. Nah, sehingga didapat titik potong X2 nih yang ini, yang hampir mendekati dari nilai akar. Nah, dari sini kita mendapat rumus kemiringan ya. Nah, turunan pertama dari fx0 ini, nah sama dengan fx0 per x0 min x1 atau juga x1. Nah, berarti x1 sama dengan x0 dikurang fx0 per f aksen x0. Kemudian di sini ada contoh soal. Selesaikan persamaan x min e pangkat min x sama dengan 0 dengan titik pendekatan awal x0 sama dengan 0. Nah, yang pertama kita harus turunin dulu nih fungsi x ini. X min e pangkat min x. Nah, x diturunkan menjadi 1. E pangkat min x diturunkan jadi ini kan min kali min plus ya, plus e pangkat min x. Nah, kemudian kita cari fx0. Ini masukin 0 ke dalam sini ya, ke dalam x0 nya. Berarti kan x itu 0 min e pangkat min e pangkat min x. Nah, x nya 0 kan, yang berpangkat 0 pasti hasilnya 1, jadi 0 dikurang 1 sama dengan min 1. Terus kemudian masukin 0 ke dalam
turunan pertama dari fx0. Nah, ke dalam sini ya, masukin dalam rumus ini. Nah, jadi dia dapat hasil 2. Nah, kemudian diperoleh nilai x1. Nah, ini rumusnya yang tadi sebelumnya udah dibahas. Nah, ini dari rumus tersebut kita dapat x1 hasilnya 0,5. Didapat x1, kemudian kita cari fx1 nya. Nah, ini kan nilai x1. Nah, 0,5 dimasukkan ke dalam sini. Nah, kemudian didapat nilai fx1 nya min 0,10, dan turunan pertama x1 1,60. Nah, ini fx1 nya masih jauh dari nilai error ya, dari nilai toleransi errornya tadi 0,001. Nah, terus untuk x2 dimasukkan ke dalam rumus ini. Nah, ini kan x1 nya yang tadi nilainya segini ya, 0,5. Terus untuk fx1 nya segini, dan turunan pertama dari fx1 nya segini dimasukkan ke dalam rumus ini, sehingga hasilnya 0,566311. Nah, sampai seterusnya juga sampai x3, sampai didapat nilai akar yang mendekati 0. Nah, di sini sampai fx3 hasilnya min 1,96 kali 10 pangkat min 7, itu suatu bilangan yang sangat kecil, berarti udah sangat mendekati 0 ya, sesuai dengan nilai toleransinya. Nah, sehingga didapat akar persamaan x sama dengan 0,5671143. Ini yang dari x3. Nah, itu konsepnya dari metode Newton-Raphson. Nah, ini merupakan gambar dari kalau misalnya kita membuat program yang tadi dari dari soal ini, kita buat program dengan aplikasi tertentu. Nah, ini hasilnya dari iterasi 0, 1, 2, 3. Nah, akar terletak di x sama dengan 0,567143 dengan nilai error toleransinya 0,00001. Ini contoh kedua. Nah, misalnya ini nilai fx-nya x plus e pangkat min x cos x min 2 sama dengan 0. Nah, ini dengan titik pendekatan atau x0 nya sama dengan 1. Nah, seperti angka sebelumnya, seperti ya contoh sebelumnya, pertama kita tentuin dulu turunan pertama dari fungsi x ini. Nah, kita cari turunan ini ya, turunan pertama, turunan dari x1. Nah, turunan dari pangkat min x ini min e pangkat min x. Kemudian untuk cos x, untuk ini dengan cara penurunan kali v sama dengan u aksen kali v min u dikali v aksen. 2 diturunin jadi 0 ya. Nah, terus cos x. Nah, sehingga didapatkan turunan pertama dari fx itu sama dengan 1 min e pangkat min x cos x min e pangkat min x sin x. Nah, kemudian dicari iterasi
dengan cara rumus yang seperti sebelumnya. Nah, dari fungsi X ini kita mendapatkan nilai akarnya terletak di X ini ya. X ini bernilai 2,05989. Nah, ini dengan nilai errornya segini. Nah, nilai error ini udah semakin kecil ya dari atas ke bawah, yang juga semakin mendekati nilai error. Nah, bisa kita lihat ini grafik dari fungsi X sama dengan ini X plus E pangkat min X dikali cos X min 2. Nah, di sini kita lihat di sini ini sumbu X dan ini sumbu Y. Ini X, ini Y. Nah, terus di sini bisa kita lihat kurvanya yang garis warna biru. Nah, berarti di sini titik potongnya nih. Nah, di sini berarti maaf kalau nggak lurus. Nah, berarti sesuai titik potong, akarnya ada di nilai 2, sekian. Tadi berapa? X-nya 2,0598. Berarti X-nya sama dengan 2,05 sekian. Nah, lanjut. Permasalahan pada pemakaian metode Newton-Raphson. Nah, metode ini tidak dapat digunakan ketika titik pendekatannya berada pada titik ekstrim atau titik puncak, karena pada titik nilai f aksen X sama dengan 0, sehingga nilai penyebut dari f X per f aksen X sama dengan 0 secara grafis dapat dilihat sebagai berikut. Nah, ini misalnya ada titik puncak di sini. Kemudian bila dicari akarnya, tarik garis, ini akan terus ke sini sehingga tidak menemukan titik potong pada sumbu X. Nah, misalnya ini juga titik puncaknya. Ini bila ditarik garis, ini juga akan ke samping terus sehingga tidak sampai untuk memotong sumbu X. Jadi tidak dapat digunakan kalau titik pendekatannya atau X0-nya berada pada titik ekstrim atau titik puncak. Nah, bila titik pendekatan berada pada titik puncak, maka titik selanjutnya akan berada di tak berhingga. Nah, tak berhingga maksudnya terus ke sini nggak nyampe-nyampe. Jadi gitu, guys. Kemudian metode ini menjadi sulit atau lama mendapatkan penyelesaiannya ketika titik pendekatannya berada di antara dua titik stasioner. Nah, berada di dua titik stasioner. Nah, ini misalnya titik pendekatan berada di sini. Nah, ini kan di antara dua titik puncak, yang ini dengan yang ini. Nah, maka ini bila titik pendekatan berada pada dua titik puncak akan dapat mengakibatkan hilangnya penyelesaian atau divergensi. Hal ini disebabkan titik selanjutnya berada pada salah satu titik puncak atau arah pendekatannya berbeda. Nah, ini gambar dari hasil tidak konvergen atau hasil divergen ya. Kalau tidak konvergen berarti divergen. Nah, di sini ada X0. Kemudian kita tarik ke atas, terus kita tarik juga garis singgungnya sehingga diperoleh titik X1. Nah, terus X1-nya kita tarik ke sini. Nah, kita
tarik lagi garis kemiringannya ke sini. Maksudnya setelah dapat titik X1 kita tarik garis singgungnya ke sini ya, ke X2, kemudian X2 ditarik lagi, terus ditarik lagi garis singgungnya X3, dan X3 kita tarik lagi ke sini, terus kemudian X3 kita tarik lagi ke garis singgungnya. Nah, sampai sini kita lihat tidak selesai ya. Setelah ditarik sana sini tidak ada penyelesaian, tidak ada nilai akarnya, tidak ada sumbu X yang terpotong. Nah, ini merupakan ilustrasi gambar kurva dari hasil tidak konvergen atau hasil divergen. Kemudian penyelesaian permasalahan pada pemakaian metode Newton-Raphson. Pertama, bila titik pendekatan berada pada titik puncak, maka titik pendekatan tersebut harus digeser sedikit XI sama dengan XI plus minus delta, di mana delta di sini delta adalah konstanta yang ditentukan dengan demikian, dengan F aksen XI tidak sama dengan 0, dan metode Newton-Raphson tetap berjalan. Kemudian untuk menghindari titik-titik pendekatan yang berada jauh, sebaiknya pemakaian metode Newton-Raphson ini didahului oleh metode tabel, sehingga dapat dijamin konvergensi dari metode Newton-Raphson. Oke, next. Kemudian ada metode secant. Nah, metode Newton-Raphson memerlukan perhitungan turunan fungsi turunan pertama fungsi X. Nah, tidak semua fungsi mudah dicari turunannya, terutama fungsi yang bentuknya rumit. Turunan fungsi dapat dihilangkan dengan cara menggantinya dengan bentuk lain yang ekivalen. Modifikasi metode Newton-Raphson dinamakan metode secant. Nah, contohnya seperti ini. Pada grafik ini kan kalau metode secant kita harus punya dua tebakan awal. Nah, di sini ada XR dan XR-1. Dari ini kita untuk mencari garis kemiringannya nih, yang X, yang ini. Nah, ya, terus kemudian kan tadi metode Newton-Raphson rumusnya ini ya, X yang ini. Kemudian juga yang kita ketahui dari rumus kemiringan atau slope bisa didapat dari rumus ini. Nah, kemudian rumus kemiringan ini disubstitusikan ke rumus metode Newton-Raphson yang ini. Nah, setelah itu didapat rumus ini dari substitusi rumus kemiringan ke rumus metode Newton-Raphson. Nah, berikut contoh soal dari metode secant. Di sini ada fungsi x kuadrat min x plus 1 dikali e pangkat min x sama dengan 0. Nah, yang pertama kita ambil dulu x0 nya, ada 0,8 dan x1 nya 0,9. Terus dapat dihitung y0 itu sama dengan f x0. Nah, dapat hasil segini. Kemudian y1 itu sama dengan f x1 hasilnya 0,037. Nah, kemudian pada iterasi metode secant, iterasi pertama kita dapat x2 dari rumus sebelumnya ya. Sebelumnya ini x1 min y1 dikali x1
min x0 per y1 min y0 hasilnya segini. Ini kemudian didapat y2. Nah, setelah itu dari sini ini kan y2 sama dengan fx2. Nah, dari sini dimasukkan lagi ke iterasi kedua, kemudian dimasukkan lagi ke iterasi ketiga. Nah, sehingga pada penyelesaian soal ini diperoleh akar 0,882534 dengan nilai toleransi atau nilai errornya sama dengan 4,91 kali 10 pangkat min 9. Ini sangat mendekati nilai error ya, nilai toleransi errornya. Nah, ini kemudian contoh kasus penyelesaian persamaan nonlinear. Penentuan nilai maksimal dan minimal fungsi nonlinear. Perhitungan nilai konstansa pada metrik dan determinan yang biasanya muncul dalam permasalahan sistem linear bisa digunakan menghitung nilai eigen. Nah, penentuan titik potong beberapa fungsi nonlinear yang banyak digunakan untuk keperluan perhitungan secara grafis. Nah, kemudian ada penentuan nilai maksimal dan minimal fungsi nonlinear. Nah, nilai maksimal dan minimal dari fungsi x memenuhi turunan pertama fungsi x sama dengan 0. Nah, jadi gx sama dengan fungsi turunan pertama fungsi x. Nah, kan fungsi turunan pertama fungsi x sama dengan 0, berarti gx sama dengan 0. Kemudian menentukan nilai maksimal atau minimal dengan turunan kedua fungsi x. Nah, kemudian ada contoh soal, tentukan nilai minimal dari fungsi x sama dengan x kuadrat min x plus 1 kali pangkat min 2x plus 1. Nah, nilai minimal terletak antara min 0,4 dan min 0,2, berarti ada di sini ya. Kemudian untuk mencari nilai minimal tadi caranya turunan pertamanya dulu ya. Turunan pertamanya untuk menentukan nilai minimal terlebih dahulu dihitung gx sama dengan f aksen ya, tuh turunan pertama dari fx. Nah, diperoleh nilai gx nya sama dengan 2x plus 2x plus 1 dikali pangkat min 2x. Nah, jadi permasalahannya menjadi menyelesaikan persamaan ini. Dengan menggunakan metode sekant diperoleh pendekatan awal di x0 sama dengan 0,4 tadi ya, dan x1 sama dengan min 0,2. Nah, toleransi errornya di sini 1 min 0,05 min 005, berarti sangat kecil sekali ya, sangat mendekati 0. Nah, terus kemudian dicari iterasi pertama, kedua, ketiga, keempat, sehingga didapat nih akar persamaan di x sama dengan min 0,329523 dengan nilai error atau fx-nya 7,28 min 007 itu sangat kecil, sangat mendekati nilai toleransi errornya. Jadi nilai minimal fungsi fx terletak di x sama dengan min 0,329. Nah, untuk menghitung titik potong dua buah kurva. Nah, di sini ada kurva y sama dengan fx dan kurva y sama dengan gx. Nah, jadi kalau misalnya untuk menghitung titik potong dua buah kurva, jadi di sini ya, menentukan titik potong dua buah kurva kita harus menyamakan kedua fungsi, berarti fx sama dengan gx atau fx min gx sama dengan 0.
dia harus menyamakan kedua fungsi ini. Nah, ini ada lagi contoh soal. Tentukan titik potong Y sama dengan 2X pangkat 3 min X dan Y sama dengan E min X. Nah, di sini bisa kita lihat ke kurva yang biru itu untuk 2X pangkat 3 min X ya. Terus yang hijau E min X. Nah, akar terletak di antara 0,8 dan 1. Berarti titik potongnya ada di sini. Nah, kalau mencari dua titik potong kurva ya, berarti tadi disamakan ya fungsinya. Berarti Y sama dengan 2X pangkat 3 2X pangkat 3 min X sama dengan E min pangkat min X, ataunya di sini nih, 2X pangkat 3 pangkat 3 min X min E pangkat min X. Nah, berarti kita mencari akarnya ya. Jadi kan dari persamaan ini 2X pangkat 3 min X min E pangkat min X ya sama dengan 0. Nah, kita lihat dari grafik ini kita menggunakan metode sekant. Di sini ada kurva 2 kali X kali X kali X, itu maksudnya 2X pangkat 3 ya, 2X pangkat 3 min X, yang tadi persamaan yang ini ya. Nah, kemudian dibuat lagi kurva sendiri. Ini sebenarnya kayak diperbesar yang tadi titik potong antara akar 0,8 di antara 0,8 dan 1 ya. Nah, dapat dipahami konsep dari metode sekant ini. Oke, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.